Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya adalah Telaga Teratai yang terletak di Desa Ngandong, terletak di Kecamatan Ngandong di Kabupaten Boyolali. Merupakan salah satu wujud dari salah satu bukti dari kekuatan sosial media. Sebenarnya ini adalah kehadiran saya yang kedua ke tempat ini. 3 hari sebelumnya saya sudah datang ke sini. Namun saat itu hari sudah menjelang sore dan cuaca saat itu hujan gerimis. Tentu saja hal tersebut membuat saya sulit menikmati keindahan tempat ini. Selang 3 hari kemudian, kebetulan saya ada kesempatan lagi datang kemari. Apalagi jarak tempat ini dari rumah saya tak terlalu jauh. Kali ini saya berusaha datang lebih pagi dengan harapan bisa menyaksikan bunga-bunga teratai mekar maksimal. Karena kata penduduk setempat, bunga-bunga tersebut akan mekar antara pukul 6 pagi hingga jam 10 siang. Selepas itu, pelan-pelan bunga-bunga merah muda tersebut akan menguncup. Jika sudah menguncup, maka hanya hamparan air saja yang nampak di depan mata, seperti yang saya temui 3 hari sebelumnya. Untuk menuju ke tempat ini sebenarnya tidaklah sulit. Dari arah Palangkereta ke Molong atau dari arah timur, Anda perlu berjalan ke barat sekitar 6 km sampai ke Dusun Senggrong dengan landmark unik berupa patung dolphin di ujung gang. Dari situ Anda masih butuh sekitar 2 km lagi. Hanya saja jalan menuju ke lokasi tak sebagus jalan-jalan yang Anda lalui sebelumnya. Jalan yang akan Anda lalui berikutnya adalah jalan kampung yang kadang ada yang rusak di beberapa tempat. Namun secara umum relatif tidak terlalu sulit untuk dilalui. Dan beberapa papan petunjuk sederhana membantu kita menuju tempat tersebut. Di tempat tersebut fasilitas sudah cukup memadai. Ada warung-warung gorengan dan kopi sasetan. Ada toilet dan tentu saja tempat parkir. Tidak ada biaya masuk. Cuma membayar parkir dan uang sukarela di lokasi telaga. Secara umum cukup pantas menjadi tempat tujuan wisata keluarga kecil-kecilan. Jika kita sampai di lokasi, mungkin akan ada sedikit pertanyaan dari mana orang-orang tahu tempat ini. Berdasarkan cerita penduduk setempat, tempat tersebut mulai dikenal sejak kira-kira 2 tahun yang lalu. Awalnya tempat tersebut seperti telaga biasa yang ditumbuhi tumbuhan liar semacam kangkung, enceng gondok, dan tentu saja teratai. Sampai kemudian beberapa pemuda berselfie ria di tempat ini dengan latar belakang bunga-bunga teratai yang sedang mekar. Di sosial media, pemuda-pemuda ini berbagi cerita. Yang terjadi kemudian rasa penasaran yang menular begitu saja. Seiring makin seringnya orang datang ke tempat tersebut, penduduk setempat mulai berbenah. Tanaman-tanaman selain teratai mulai disingkirkan, jalan-jalan diperbaiki, fasilitas pun dilengkapi. Sekarang nyaris setiap hari tempat ini selalu ada pengunjung, bahkan selain di hari-hari libur. Selain mereka yang hobi memancing, setiap hari datang rombongan pengunjung yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak naik kereta kelinci datang kemari. Mereka datang dari kecamatan lain sekitar 10 km dari tempat tersebut, Kecamatan Simo. Sang pemilik kereta kelinci berhasil melihat peluang bisnis. Mereka tawarkan tur wisata sederhana. Setiap penumpang dikenakan biaya sangat murah, Rp5.000 dan diantar pulang pergi dari Simo menuju tempat ini. Entah siapa yang telah mempopulerkan tempat ini pertama kali, tapi yang jelas mereka telah berjasa. Entah berapa orang yang kemudian bisa mendapat rezeki dari tempat ini, selain tentu saja menunjukkan pada kita tempat tujuan untuk santai sejenak, lari dari rutinitas. Di sosial media, kalau keindahan lebih pantas kita bagikan, mengapa kebusukan yang sering kita sebarkan?
Saya Yusuf Ansori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.